touring di puncak, kumpul nih jam 2 pagi om. Jam 2 pagi? Ngobrol dari jam 10 sampai jam 2 pagi, tiba-tiba ada suara kuntilanak. Serius? Kuntilanak. Anak-anak mau kabur, tahan dulu, itu bukan kuntilanak. Bunyi kedua, bunyi lagi kuntilanak. Kita cek dulu bener gak kuntilanak. Begitu bunyi yang ketiga, bener kuntilanak, kabur semua. Kita ngaji. Serius? Itu benar. Itu ada yang berangkat nenggak dulu anak-anak. Begitu pengajian pada nangis bro. Aus. Anak-anak pada nangis. Iya. Ingat masa lalu sampai nunduk-nunduk. Ada tuh. Mungkin nonton juga bro kita tuh. Nangis ingat masa lalu. Yang paling besar menurut saya program yang terharu buat saya itu adalah program Gerakan 1000 Al-Quran. Emang saya Badung dulu, terus terang aja. Saya pembalap liar dulu. Oh. Dari situ, itulah makanya saya jangan niru saya lah. Itu kenapa katanya kelompok-kelompok bikers itu kalau sudah di jalan itu sok tidak tahu aturan, ugal-ugalan, merasa jalan punya sendiri dan lain sebagainya. Ini sebenarnya seperti apa sih? Halo sahabat Jaga Asa, kembali berjumpa lagi di podcast Jaga Asa dan kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang seru dan ini banyak yang masuk nih ke ruang redaksi terkait dengan biasanya kan kita kalau di jalan nih agak dibuat jengkel gitu ya, kesal dengan adanya gerombolan atau kelompok yang mengatasnamakan ini moge lah, bikers lah atau klub-klub motor lah begitu yang kemudian wah ini mengganggu jalanan nih begitu ya. Apalagi kemarin jangankan bikers atau moge-moge. Hari ini pejabat yang dikawal sama tutut wuk-wuk begitu ya. Ini banyak diprotes loh. Banyak diprotes karena dianggap waduh ini kita punya hak yang sama di jalanan. Nah kali ini kita akan ngobrol seru buat kalian yang suka dengan dunia otomotif. Suka dengan main motor di jalanan. Kita akan kupas tuntas dengan pelakunya langsung. Satu organisasi yang ya kalau kita lihat di portofolionya cukup aktif juga begitu ya. Kita kehadiran dua bikers dari komunitas Anak Kolong Bikers Indonesia. Selamat datang Bro Bembeng dan Bro Abel. Siap. Di Jaga Asa Podcast. Siap. Ini dari tampilannya sudah bikers banget ya. Bikers. Akhirnya saya juga menyesuaikan ini. Biasalah kalau kita mau begini biasa. Gitu ya. Pokoknya banyak tempelan emblem, kemudian ada tulisan-tulisan hitam pasti gitu ya. Siap. Tapi yang satu yang saya perhatikan juga itu dari bikers sekarang unik. Ada yang dari potongan rambutnya misalnya kayak Bro Bembeng nih kan. Rapi begitu. Tapi Bro Abel nyentrik begitu. Kalau saya orangnya cuek aja. Oh, cuek begitu ya. Itu ciri khas Anak Kolong. Oh. Nah, ini kan namanya Anak Kolong Bikers Indonesia. Ya. Ini berdiri sejak kapan? Berdiri tanggal 20 Februari 2020. 2020. Bertepatan dengan datangnya waktu itu bencana COVID. Oh, COVID. Iya. Terus kita bentuk Enggak keramat itu ya. angka keramat kita bentuk tanggal 20 bulan 2 2020. 2020. Terbentuklah Anak Kolong Bikers. Saya ditunjuk dipercaya menjadi komandante kalau di istilah kita. Komandante. Istilah komandante itu apa? Ketua umum ya? Komandante itu ketum. Ketum. Kalau saya singkatnya lagi komandante, T-nya itu tim. Jadi saya komandan tim. Komandan tim se-Indonesia. Se-Indonesia, Anak Kolong Bikers se-Indonesia. Anak Kolong Bikers Indonesia. Wah, ini nggak salah nih ngundang ke Jaga Asa ini. Ya kalau kita jelasin teman-teman juga semua pasti pengen nimbrung. Cuma kan kalau kita kan memang silent aja lah yang begini kan. Lebih baik kita berdua dulu. Nanti kalau ini kita bisa bermain bersama. Wah, ini kalau bukan podcast kita bisa syuting sampai di jalan nih. Nah, itu asik. Apa yang melatar belakangi Anak Kolong Bikers ini? Yang melatar belakangnya pertama kita sesama anak kolong, di mana anak kolong ini anak-anak TNI Polri yang mempunyai hobi yang sama di otomotif. Ya udah akhirnya kita diskusi kontak-kontakan yang hobi motor, apapun motor udah kita gabung. Kita disepakati istilahnya apa namanya? Jauh-jauh lah saya bilang anak kolong aja. Oh, kenapa Anak Kolong yang diambil? Karena itu latar belakang orang tua kita TNI Polri, ya udah kita sepakati lebih gampang. Anak Kolong Bikers. Dan itu sudah populer ya? Populer ya anak kolong itu. Di semua klub komunitas juga udah tahu kalau udah Anak Kolong yang turun, waduh sempit
Betul. Iya, saya pernah lihat di postingan itu, gila itu pas di mana? Di Jakarta ya kalau nggak salah, itu berapa ribu Bro Bambang yang turun? Jadi setiap event saya ngambilnya tiap momentum, kita jangan pernah tertinggal momentum. Misalkan Hari Kesaktian Pancasila, kita selalu turun untuk menghargai jasa para pahlawan. Itu paling sedikit kita turun 800 motor. 800 keliling Jakarta. Itu ngasepi Jakarta. Jakarta gitu ya. Kemudian ada lagi momentum 17 Agustus dalam rangka biar merah putih. Kilas balik perjuangan Indonesia, Bung Karno diculik. Kita mulai start dari Tugu Proklamasi Jakarta sampai dengan Rengas Dengklok. Rengas itu Dengklok. Kurang lebih 1.000 motor. Nah itu Bro, kalau kegiatan begitu harus ada izinnya nggak sih? Mau touring begitu? Harus, tetap harus. Kemana izinnya itu? Ya, kalau kita kan ke Polda dulu. Ke Polda. Ke Polda, ke Polres, sudah dapat kita baru berani. Oh berarti nggak bisa kalau tidak ada izin ya? Jangan. Kita nggak boleh melanggar itu. Kalau ada terjadi apa-apa, iya. gitu kan? Nah, kita kan dapat pembekalan juga mungkin dari pembina-pembina kita ini, orang tua kita. Gitu. Iya. Makanya anak kolong bikers itu bergerak juga untuk ugal-ugalan, kayaknya no way. Oh, berarti ya jalannya santai begitu ya? Iya. Nggak blayer begitu kalau orang Jawa begitu. Aturan lah. Nah gini, sebelum kita ngobrol lanjut, satu pertanyaan ini yang dititipkan oleh produser kita dan banyak di Instagram kita. Bro, kalau mau ngangkat soal bikers, tanyakan itu kenapa katanya kelompok-kelompok bikers itu kalau sudah di jalan itu sok tidak tahu aturan, ugal-ugalan, merasa jalan punya sendiri dan lain sebagainya. Ini sebenarnya seperti apa sih? Kita coba bedakan dulu ya antara komunitas motor dengan geng motor kali ya. Iya. Kalau yang kita ketahui komunitas motor itu satu mempunyai hobi yang sama. Iya. Kemudian terorganisir, strukturnya jelas, kemudian punya tujuan pesan-pesan moral yang jelas. Sementara kalau geng motor ini kan tidak terorganisir dengan baik, lebih mementingkan eksistensi. Kemudian ketiga cenderung mengganggu ketertiban keamanan masyarakat. Jadi itu kita harus tahu dulu antara komunitas motor dengan geng motor. Jadi harus tahu dulu. Iya. Gitu. Ya cuman kan kalau di masyarakat kita ini ya orang awam ya. Ini komunitas atau geng nih. Nah untuk membedakan apa nih, Bro? Kalau gampang kok menyirikannya. Satu, kalau komunitas itu komunitas punya ciri khas yang tersendiri. Misalkan komunitas motor Yamaha NMAX itu satu barisan itu NMAX semua. Kemudian ada komunitas Doge misalkan. Betul. Motor gede sama semua variasi. Kemudian ada Vespa itu yang disebut dengan komunitas dengan ciri yang sama, hobi yang sama, tujuan yang sama. Betul. Sementara kalau geng motor itu variasi. Yang apapun motornya, kemudian kadang-kadang sudah dimodifikasi, yang mengganggu itu kenyamanan masyarakat sekitar, misalkan dimodifikasi knalpot, betul, itu di luar standar, kemudian peleknya harus standarnya besar, dikecilkan sama dia, karena dia lebih menunjukkan eksistensi, show of force begitu ya, pengen ada pengakuan lah. Betul. Dan biasanya kalau geng motor begitu udah rame-rame semakin muncul tuh eksistensinya. Siapa akunya. Nah, itu yang akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat. Mereka merasa bangga, banyak konvoi ditambah lagi biasanya cenderungnya bawa senjata tajam. Biasanya. Betul. Oknum-oknum itu yang kemudian itu jadi meresahkan. Pengaruh alkohol juga ada ya di situ biasanya. Ya itu efeknya mungkin dari Bro Abel bilang. Bisa ngumpul-ngumpul dulu, nenggak, kalau kita bilang nenggak, kan gitu. Sementara kalau komunitas yang kami ketahui kan berangkat di satu titik, kita jalan tertib, betul. tujuan yang sama, kemudian kita bikin acara event, bakti sosial, sosialisasi. Kita lebih mengedepankan safety riding. Safety riding. Yes, safety riding. Edukasinya apa itu kepada anggota? Kita satu belajar tata tertib sebagai pengendara. Perangkat kendaraan apa aja yang harus dilengkapi, helm, masker, sarung tangan, sepatu yang lebih safety, kemudian berangkat dalam keadaan sehat, kemudian ketiga lebih mengedepankan solidaritas sesama pengguna kendaraan. Di jalan. Di jalan. Oh, begitu ya. Ada istilah
salam aspal. Jadi salam aspal. Salam aspal. Berarti kalau ketemu komunitas anak kolong ini kita salam aspal salam itu aspal. Udah tahu tuh. Udah tahu. Oh, nanti saya itu kalau udah booming itu. Kalau udah sama-sama komunitas Bro Asep nih, jadi gini. Pernah saya waktu itu memang nggak satu klub sama dia. Di saat saya lagi ada trouble motor, kebetulan di situ ada klub dari NMAX kalau nggak salah. Saya merasa terbantu. Karena dia tahu ini anak komunitas juga. Bikers juga. Itu lumayan jauh, kurang lebih tuh 1 kilo saya. Itu memang motor dulu kalau dibicarakan sekarang ini, kalau dulu kan kita tarik atau kita dorong nih. Ya. Kalau sekarang sistemnya stud. Stud itu apa? Pakai pustet. Oh iya. Kalau kata apa di saya itu bilang di step gitu ya. Iya. Sampai itu kita nemuin bengkel. Karena kebetulan malam ya waktu itu. Kita mau nyari bengkel di mana lagi? Iya. Alhamdulillahnya mungkin pergaulannya dia lebih banyak, lebih luas. Iya. Langganan dia juga ada di situ, sekitaran situ. Motor kita titipkan dan kita alhamdulillah dikasih penginapan di situ. Wih, sampai segitunya ya? Iya, Bang, tidur aja di rumah saya. Motor biarinnya taruh di bengkel. Besok pagi udah kita kerjain. Itu alhamdulillah. Atau jadi, ada istilah lain tuh kalau kita touring misalkan saya nih mau ke Bandung. Itu biasanya tiap titik itu istilah ada namanya portal. Portal itu teman-teman komunitas yang kita suruh mampir lah. Oh. Misalkan dari Bekasi ke Bandung, nanti di Purwakarta ada kode tuh. Portal dulu dong. Hampir dulu. Di portal kita dijemput. Kita difasilitasi. Kanan itu ada main kita. Oh, itu coba deh biar apa namanya sahabat apa namanya Jaga Asa tahu istilah-istilah dalam dunia bikers. Tadi ada apa tadi portal. Portal itu berarti kalau mampir berarti ya. Terus tadi sen kiri sen kanan? Kalau sen kiri itu kita minggir dulu. Sen kiri minggir dulu. Itu berarti otomatis semua kalau depannya sen kiri kan ada komandonya, road captain. Di depan komandan motor kalau itu namanya road captain. Kalau udah begini semua ya itu udah melipir semua minggir. Road captain, kemudian kalau ada sweeper. Sweeper itu yang menjaga tata tertib kendaraan. Jadi kalau ada yang minggir, dia yang sapu. Dia yang bantu dari belakang sampai depan balik lagi. Ada sweeper, kemudian ada kalau di kita di anak kolong bikers itu ada medical. Jadi ada dokter yang damping kita. Dokter? Ada dokter. Itu dari komunitas? Dari kita. Oh. Dokter. Jadi kalau ada apa-apa, iya. Dia standby obat semua. Oh, yang sifatnya apa? Pertolongan pertama mungkin pertolongan pertama, betul. Kita ada dokter. Oh, ada makanya juga kita ya. Sebutnya tim medikal. Dia biasa di belakang. Oh, iya. Dan kita anak kolong bikers selama touring itu nggak pernah dikawal, nggak pernah kita pakai patrol. Maksudnya kita jujur kita anak kolong. Anak tentara polisi ya gampang lah tinggal koordinasi. Gampang kan harusnya kan? Tapi kita sadar orang diri. Bapaknya sendiri yang ibaratnya ngawal jalanan kan? Kita terbatas. Sebenarnya kita terbatas. Mau ugal-ugalan kita malu. Betul. Di belakang kita ini orang tua kita semua. Gitu. Makanya kalau nggak bisa jaga marwahnya, ya repot juga kita. Gitu. Iya. Contoh salah satu misalkan lampu merah nih. Iya. Lampu merah kan biasanya kita zebra cross aja kita di depannya. Di depannya atau minimal di atasnya ya. Sekarang dengan biasanya kita di bikers gitu kan, kita sering touring, udah gitu sering ditata sama rekan-rekan kita, terutama sama ketum kita, tolong jaga nama baik anak-anak. Jadi kita otomatis kita mundur sendiri. Iya. Mau ngelewatin aja kita malu. Gitu. Iya kan? Dia sampai nerobos gitu. Tengok kanan, tengok kiri nih. Iya, gitu. Masalahnya kan logonya ini terpampang di belakang. Anak kolong. Udah gitu ada salah satu mungkin ya. Nama besarnya kita juga ada di organisasi. Nempel juga melekat semua. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Apalagi di era media sosial. Kalau ada hal-hal yang sifatnya viral, wah ini Pak Ketum ini langsung ditembak ini. Yang jelas beliau inilah, ya kan? Iya kan? Bembeng ini yang jadi sasarannya. Bro Ketum bisa jadi bulan-bulanan netizen. Sementara kita punya kampanye tertib lalu lintas. Kita punya kampanye anti no drugs. Iya. Kita punya kampanye solidaritas. Kita punya kampanye sosial religius. Kalau sebentar kita sendiri tidak memberi contoh yang baik, ya tentunya malu. Nah, ini menarik ini apa kelompok bikers ya yang punya visi
tadi ada apa namanya touring gitu ya, ada sosial, ada religi. Ini harus kita kupas nih satu-satu nih. Betul. Ini sekali jalan itu biasanya berapa hari? Kita sih paling lama itu paling sebenarnya 3 hari ya. 3 hari. Berangkat Jumat, kadang-kadang berangkat Kamis, yang kerja ya sore nyusul, pulang kita Minggu malam. Ada juga yang TikTok kadang-kadang. Ada juga yang pulang pergi. Pokoknya kalau saya udah perintah Kamis sampai Minggu udah dibela-belain tuh. Kalau yang nggak bisa saya bilang. Wah berarti perintah ketum ini Iya. Ampuh ya. Pokoknya anak kolong tuh harus siap dulu, aja dulu. Siap aja dulu. Oh ininya apa? Tagline-nya. Ya. Siap jadi aja dulu. Udah ketum udah kasih warning tuh kita siap aja dulu. Siap. Oh, pokoknya nggak boleh nggak siap ya? Iya harus siap lah. Bapak kita aja siap kok. Iya. Ditaruh ditempatkan di mana aja siap kok. Nah, kalau ada perintah kayak waktu itu kan mungkin ya kita maaf nih ya. Waktu itu saya pernah dapat dari beliau juga ini cobaan saya nih pribadi cobaan saya. Jam 5 pagi itu harus ada berita mengenai makam pahlawan waktu itu. Kita pengen hijrah ke sana. Sampai saya daripada saya pagi-pagi saya sengsara sendiri nih, berangkat malam jam 2. Jam 2 malam. Saya nggak mikirin itu kuburan apa yang penting saya udah ada standby di sana. Jadi jam 5 itu udah ada kabar ke beliau. Sudah laporan? Iya, harus ke sini dan harus ke sini. Bisa diatur nggak? Minta waktu sejam. Ternyata sebelum sejam udah ada perintah lagi nih kita. Harus balik lagi ke Jakarta. Ke makam pahlawan Kalibata. Berangkat lagi saya. Gila. Itu tektok gerak. Dan itu perintah dari Bro Ketum. Nah, karena malu kalau kita punya tagline-nya siap aja dulu ya. Kalau kitanya tidak siap, letoy atau apa, udah gak kepake lah. Berarti tagline ini sangat berdampak ya, Bro Ketua? Itu mendarah daging. Saya bilang saya mendarah daging. Karena ya tagline-nya siap aja dulu sebenarnya latar belakang kita kan anak kolom nih. Iya. Bro Asep, orang tua kita kan TNI Polri. Iya. Kita dari kecil dididik disiplin sama bapak kita. Jadi terbiasa. Siap gerak kayak gitu. Iya. Kiri ke kiri. Nggak ada tuh. Kamu ke kanan, saya ke kiri, nggak ada. Ini TNI Polri ada nggak sih yang bedakan ini anaknya Pamen, anak Pati, anak nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mau bapaknya di Koramil sama bapaknya di Mabes. Yang punya pangkat itu orang tua. Iya. Kita sama. Bahkan kita mungkin kalau ketum ya udah terbiasa ya sama kita gitu kan. Saatnya kita kumpul yang namanya pamor ketum itu udah nyatu sama kita seperti anggota aja biasa. Saya membiasakan diri itu kalau komandante atau ketum itu istilah struktur. Tapi saya membiasakan diri ketika ngumpul itu ya saya harus membaur sama. Iya. Kadang-kadang malah saya suka bercanda, ini gue komandan tadi datang dikasih makanan ayamnya ayam pucet. Ayam pucet. Nasi kering. Nasi kering ya. Udah gitu kamarnya rame-rame. Tapi gue nggak komplain pada, gue senang aja kebersamaan dan teman-teman juga menanggapi itu nggak serius. Akhirnya udah kita bersama-sama aja. Justru itu bagian dari kedekatan ya. Orang ketum kita ini pada kita kerjain. Kita tidur di kamar semua. Doi ini tidurnya di mana? Di musola. Jam 3 pagi saya bangunin. Pindah. Bilang gitu. Pindah kemana katanya? Masa ketua kita, ini udah jam berapa gue baru disuruh pindah. Karena saya pikir itu teman-teman lah yang tidur. Saya yang di musola. Itu di mana itu kejadian itu? Itu waktu di Cisarua Puncak. Cisarua. Oh gitu ya. Itu sering kita ngerjain beliau juga sering. Dan bahkan saya sering dikerjain sama beliau. Ya itu tadi. Jam sekian udah harus ada di Bogor. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Kita kapan mau tidurnya? Gitu kan? Udah berangkat aja dulu. Gitu kan? Ya karena itu slogan kita tuh ada di situ. Siap aja dulu begitu ya. Pokoknya berangkat, pokoknya yang namanya koordinasi apa semua alhamdulillah kita beres. Dan bahkan nih sudah ditandatanganin, berubah lagi beliau. Bro, kayaknya cancel. Coba. Dikerjain habis saya. Waduh, kenyang saya. Ini Bro Ketua, itu tujuannya ngerjain dalam tanda kutip atau itu untuk mempererat persaudaraan atau ada tujuan lain?
Dasarnya saya memang orangnya usil. Oh. Raja usil ini. Saya terkenal Raja Usil. Ini jangan-jangan kepilih ketua karena keusilannya ini. Jahil. Saya usil, saya lelucon lah. Iya. Itu prinsipnya ketika kita berbaur lucu-lucuan, rasa solidar saya tinggi. Nah dari itu saya manfaatkan. Betul. Kadang-kadang saya isengnya iseng serius. Lu kesana bisa nggak? Misalkan saya perintah jam 2 berangkat, jam 3 bisa balik lagi nggak? Siap, komandan berangkat. Itu akomodasinya dari mana? Sendiri-sendiri. Kita merasa terpanggil. Nggak ada. Ini ketua perintah itu tanpa dikasih. Oh enggak. Gila. Iya. Saya turunin 1.000 motor. Sendiri-sendiri. Datang sendiri, pulang tadi diantar. Jalangkung. Makanya kalau bicara loyalitas, udah keuji lah semua. Udah teruji. Rekan-rekan tuh udah keuji. Ibaratnya apa? Saya semprit, besok 1.000 motor. Kadang-kadang izin komandante, kelebihan 1.100. Iya. Gila ya komandonya begitu ini ya, masif ya. Ya kalau saya sih begini ya, prinsipnya kalau sama Bro Bembeng ini kan saya tahu lah, gitu kan. Beliau juga dulu dari komunitas. Mungkin dulu masih disebutnya geng ya. Geng. Dulu geng. Dia geng. Nah, saya beranjaknya memang dari geng. Bentuklah komunitas dan lama. Bahkan saya terakhir itu tahun 2003 itu Sarawak saya bawa motor. Waktu itu masih masuk ke klubnya Moge. Nah, waktu zamannya Om Sopan Sopian tuh. Oh iya yang meninggal ya. Juga itu di Kintamani. Ya kan, itu saya tahu persis. Makanya ya sudahlah bagi saya ini waktu istirahat lah. Istri juga udah ketar-ketir terus. Gitu. Jadi istri kita bandelnya udah kenyang lah. Iya. Kita udah dulu gue berlatar belakang geng motor. Ada salah satu geng motor di Bandung terkenal lah. Nah gue masuk di situ. Zaman kuliah di Bandung. Jadi ketika gue balik ke Jakarta, bikin komunitas, prinsip-prinsip geng motor gue buang. Karena kita udah ngerasain. Merugikan orang banyak. Kalau boleh istilahkan kalau di sinetron kan ada preman pensiun. Lah ini gitu. Geng motor yang pensiun berarti ya? Iya, motor yang pensiun betul. Beliau ini. Dulu kalau ingat dulu malu Om. Iya. Malu bener. Semakin kesini kalau kita ingat yang dulu malu. Udahlah. Nah gini Bro Bembeng, pesan moral apa yang bisa disampaikan mungkin kepada sahabat Jaga Asa? Kenapa bisa menyalurkan hobi tetapi bisa dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, baik. Tidak tadi dengan yang dulu mungkin zaman mudanya arogan dan lain sebagainya. Apa pesan yang bisa disampaikan? Pesan disampaikan itu hobi otomotif itu sangat potensi. Hobi berotomotif itu sangat enak. Ibaratnya kalau orang rokok, orang lebih milih korek. Dengan korek kita bisa berteman. Dengan korek kita nambah teman. Iya. Ketika kita bisa berkomunitas, hobi yang sama otomotif, saudara kita bukan kanan kiri doang. Indonesia kita punya saudara. Begitu ya. Gitu. Jadi titik kilas balik persahabatan, solidarity ya ada di bikers ini. Kita banyak, slogan kita banyak. Merajut jiwa korsa dalam bingkai Nusantara kita ada. Jadi kita merajut tuh, makanya bikers anak kolong Indonesia itu kita rajut semua yang namanya di Indonesia itu anak TNI Polri, kita rajut semua. Jadi silahkan berkembang dengan hobi, jangan sampai ada balap liar atau apa, ya kan? Kita tuh sebenarnya mangkas itu semua. Dan kita punya tambahan lagi juga bahwa di komunitas ini jangan main pakai hati. Oh, jangan baper ya. No baper, no drama. Oh, jadi tadi kalau Bro Ketum ngerjain gitu dalam tanda kutip, jangan baper. Biasa aja kan. Pernah kita touring di puncak, ngumpul nih jam 2 pagi Om. Jam 2 pagi? Ngobrol dari jam 10 sampai jam 2 pagi, tiba-tiba ada suara kuntilanak. Serius? Kuntilanak. Anak-anak mau kabur, tahan dulu, itu bukan kuntilanak. Bunyi kedua, bunyi lagi kuntilanak. Kita cek dulu bener gak kuntilanak. Begitu bunyi yang ketiga bener kuntilanak, kabur semua.
kabur ke dalam villa. Nah, muncul iseng gua tuh. Itu pada ngomongin yang tadi kuntilanak lah. Iya. Di ruang Kita tamu. lagi serius dilemparin gayung, apa nggak mau kabur gitu. Di depan kamar gua ada gayung. Iya. Pas diomongin itu ada yang ngeliat katanya kuntilanaknya merah. Yang gua lihat gayungnya merah. Gayungnya merah. Gua lempar. Udah panik. Allah apa udah teriak gitu. Gua langsung pura-pura ngumpet. Anak-anak udah tahu. Awalnya pada takut. Setelah ini pasti kerjaan komandan tuh. Makanya kalau dibilang di jalan kita siap tempur lah. Siap tempur ya. Tapi di saat kayak kemarin kejadian dilemparin gayung itu bubar semua. Saya nggak bisa bayangin nih, tampangnya sangar-sangar begitu ya. Baju hitam. Sama gayung. Ternyata sama kuntilanak. Iya, kalau anniversary aja kadang-kadang beliau juga sampai kesel juga kan sama kita. Kita nggak banyak ngomong, ambil aja tuh kue tarik, kita peperin aja di mukanya langsung gitu kan. Jadi gue senang aja kebersamaan. Jadi gue nggak mau merasa pimpinan komandan. Lu mau nyemongin gue nggak apa-apa. Lu mau ngerjain nggak masalah, gantian ntar lu kerjain. Nah, itu yang akhirnya semakin bertumbuh solidaritas kita. Apa istilahnya? Selain latar belakang orang tua kita dibesarkan kebersamaan di jalanan. Dan kita menghargai satu sama lain. Tidak ada anak jenderal, anak perwira, anak prajurit, sama semua. Sama semua ya. Cuman yang membedakan motor kita aja. Semua motor jadi sama. Beda apa? Motornya bisa beda-beda. Beda-beda. Tapi kita Alvaria. Samanya itu kita anak kolong. Motornya varian. Oh, tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada spesifik motor. Kebetulan motor saya lebih klasik. Motor saya tahun 60. BSA tahun 60. Iya. Jadi saya paling depan. Jadi kalau saya mogok tuh ngantri nungguin saya. Sampai pernah itu berapa jam? 10 jam. Motor saya trouble. BSA tahun 60. Anak-anak nungguin. Iya. Ada yang misalnya duluan deh untuk persiapan. Betul. Gitu. Ya, karena ya itu tadi proses kita gini, kita tegasin lagi atau kita perjelas lagi. Kita sudah terbiasa satu komando. Gitu. Jadi kalau satu komando tuh kalau ketua kita mungkin ada trouble, kita nunggu nih semua, nggak mau ninggalin. Nah itu solidaritas yang ada di komunitas bikers. Saya banyak belajar juga. Ya kayak tadi itu kan tiba-tiba malam itu saya waktu itu mogok ada trouble motor, tiba-tiba ada NMAX. Saya juga takutnya begal aja nih, gitu kan. Kita udah siap juga nih, ternyata dia nanya, "Bang, motor kenapa?" Saya bantu gimana? Bantu apa nih? Gitu. Kita stud. Di sana ada teman saya punya bengkel. Jam berapa aja bisa saya gedor. Alhamdulillah. Jadi nyampe waktu itu jam 2 kalau nggak salah saya. Malam. Itu nyari bengkel udah sulit banget. Gelap banget gitu kan. Di stud sama dia. Saya udah baca-baca aja nih. Saya bilang udah siap juga, saya siap tempur nih. Iya, ini gitu kan. barangkali ini orang niat jahat gitu ya. Paling nggak fight lah, bulan lama nggak apa-apa lah. Yang penting kita kenyang dulu nih. Iya. Adu mental aja sama kita gitu. Dia rampok, kita lebih dari rampok. Kita yang ngurusin rampok masalahnya gitu. Alhamdulillahnya sampai di bengkel benar itu kenyataannya. Digetok pintunya keluar. Besok gua nggak mau lihat nih motor abang gua harus sehat. Perjalanan masih jauh waktu itu kalau nggak salah ke Subang. Itu bener. Saya kalau malam itu nih udah putus asa saya. Paling motor gue senderin, gue tidur sama motor. Perlengkapan yang ada nempel aja. Iya. Alhamdulillah. Bang, nggak usah kemana-mana, tidur aja di kamar saya. Masih ada. Mau di ruang tamu silakan. Nah, ini motor langsung saya kerjain, langsung dikerjain bang. Besoknya jadi? Jam 4 tuh, cuma 1 jam. Allahu Akbar. Dia langsung colek saya. Bang, motor udah kelar, istirahat aja dulu. Nanti abis sarapan pagi, ngopi, kita kalau mau balik. Jadi udah sering lah kita dapat penghormatan dari saudara-saudara yang baru kita temui. Dan itu bikers juga ya rata-rata ya? Dan alhamdulillahnya komunitas kita ini banyak yang pengen deket sama kita. Prinsip kita merangkul bukan memukul. Memukul. Kita kalau mau eksistensi, mau ego bisa. Iya. Kita jelas kok anak kolong. Bisa berantem gitu ya. Pasukannya jelas. Colek 1 turun 1000 gitu kan. Colek 1 turun 1000. Tapi kita nggak mau itu. Kita justru harus menjadikan contoh yang baik buat betul. teman-teman bikers. Nah ini yang harus dikampanyekan begitu ya. Bagaimana
hobi itu tidak kemudian dikebiri ya, tetap jalan, tetapi tadi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat begitu ya. Nah kalau bakti sosialnya tuh, sosial itu apa aja itu Bro Ketum? Bakti sosial, saya ambil contoh ya. Ini ada cerita lucu juga. Waktu itu bulan puasa. Iya. Mau menjelang puasa, saya bilang anak-anak kumpul deh. Jadi saya jelasin dulu. Saya komandante Bakers Anak Kolong Indonesia. Iya. Ada strukturnya. Iya. Di bawah itu namanya kapten. Di bawah komandante. Di komandante ada kapten. Kapten itu pimpinan wilayah. Misalkan Jakarta Timur, itu kapten Jakarta Timur, teritori Jakarta Timur. Oh, teritori Jakarta Timur. Saya kumpulin kaptennya dulu. Tolong kasih tahu anggota 2 hari lagi kita ke Bogor ke pesantren. Dia nanya ngapain nanti? Pokoknya kita touring. Saya nggak bilang. Udah kumpul nih, berangkat dari satu titik ke Bogor. Sampai lah pesantren. Anak-anak udah curiga tuh. Kok ke pesantren? Iya. Udah, yang penting kita kunjungan dulu. Religius, gitu. Begitu nyampe kita duduk sila, kita ngaji. Serius? Itu benar. Itu ada yang berangkat nenggak dulu anak-anak, biar nggak ini celeng. Untuk anget-anget lah ya. Begitu pengajian pada nangis bro. Aus. Anak-anak pada nangis. Iya. Istiqosa itu. Istiqosa itu pernah dari jam 7:30 habis sholat isya, habis tarawih lah, sampai subuh. Tapi pondok ini berarti jaringannya Bro Ketum? Yes. Iya. Ngaji itu anak-anak wiritan. Nangis, ingat masa lalu sampai nunduk-nunduk. Ada tuh, mungkin nonton juga bro kita tuh. Nangis, ingat masa lalu. Jadi satu titik di hari yang menurut kita sakral, mengingatkan dosa masa lalu dan berubah kata dia. Nah dari situlah titik balik saya, oke, kita jalanin program religius. Muncullah ide besar dari saya untuk teman-teman. Bikinlah yang lebih besar, namanya touring Wali Songo. Itu ziarah? Itu ziarah Wali Songo. Kemudian ada lagi touring kebangsaan. Kita ngunjungi mantan presiden. Mulai dari ujung Blitar, kemudian Bung Karno kan Blitar, ya, betul. Jombang, Gus Dur, kemudian Pak Harto, Karanganyar, kemudian terakhir di Kalibata. Oh iya. Gitu. Nah untuk program sosial ya bro, kita udah sering bro. Misalkan yang paling besar menurut saya program yang terharu buat saya itu adalah program gerakan 1000 Al-Quran. 1000 Al-Quran? Itu dari biker semua? Dari bikers. Karena niat baik kita di bulan puasa waktu itu, target saya 1000, itu bisa sebulan ya. Begitu ngumpul dari teman-teman bikers 500. Ternyata saya ditelepon. Ada salah satu organisasi badan pemerintah, nyumbang kita 500 Al-Quran. Saya sebut aja ya, Basnas. Ke Basnas, berarti Basnas trust ya? Iya, Basnas itu kaget. Ada organisasi, ibaratnya anak TNI Polri. Iya, anak jalanan lah ya. Mau berbagi Al-Quran. Mereka nyumbang 500 Al-Quran dari Basnas. Saya ucapkan terima kasih pada Basnas. Wah ini Basnas. Yang sudah sumbangsi. Terima kasih. Itu akhirnya kita sumbangkan lagi ke pengajian, betul. Kita nggak batasi. Kita nggak batas. Silakan ke pesantren mana, ke masjid mana. Dan itu nggak ada kepentingan ya. Misalnya Bro Ketum nih, Bro Ketum punya kepentingan nggak ada. Saya bilang sama teman-teman kita jangan pencitraan lah. Oh, berarti anggota ketum pengurus ini sudah selesai. Selesai. Bahkan itu lebih 1000 Al-Quran. Lebih. Sampai bikin gerakan lagi namanya Al-Quran 1000. Bikin gerakan sajadah. Iya, sajadah juga tuh. Dan mukena. Desakan dari teman-teman. Iya. Nanti tambah lagi dong programnya, jangan hanya Al-Quran. Oke. Ada lagi yang ngusulkan, jangan cuma Al-Quran dong, kan agama beda-beda. Betul. Oke, yang bisa silakan. Ada yang mengusulkan Alkitab dari teman-teman Nasrani silakan. Nah itu akhirnya menurut saya itu luar biasa. Iya. Dan itu saya jadikan program yang paling masif. Iya, ini out of the box ya. Out of the box, saya bilang. Iya kan? Out of the box. Mohon maaf nih tampang sangar begitu, tapi hatinya ternyata sahrukan juga nih. Lembut banget lembut. Iya benar. Pakai gelang, pakai kalung, anting, begitu saya ajak zikir nangis. Nangis gitu kan. Iya. Kira-kira gitu berasa. Jadi itu menurut saya ya luar biasa lah. Kita punya solidaritas yang tinggi di komunitas kami yang Bakers Indonesia. Untuk sosial mah banyak kita. Untuk sosial nggak terkira lah. Kita kirim bantuan bencana kemarin di Cianjur. Sebelumnya Tanjung Lesung, Banten. Kita kirim, kita ke Banten. Kemudian gempa Cianjur. Bahkan kita baru-baru ini juga kita ngirim lagi. Dibantu dari pihak pembina TNI, mobil kita kirim ke Cianjur. Itu berlebih buat kita. Kita terus langsung ke
pusat bencana, korban langsung tuh kita turun. Itu. Nah, dari sisi kepengurusan ini kan Bro Ketum ini udah berapa lama nih jadi ketua? Jadi 2020 bulan 2 tahun 20 saya udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Besok kita anniversary. Saya minta ganti. Artinya biar ada regenerasi dan organisasi yang baik kan harus ada regenerasi. Betul. Tapi teman-teman bilang komandan teh seumur hidup. Saya bilang. Oh gitu ya. Karena maskotnya beliau. Orang paling usil, paling jahil. Betul. Tapi untuk sosial tinggi. Ada penilaian masalahnya dari kita orang yang di bawahnya beliau ini. Kita punya penilaian. Iya. Maskot kita nggak bisa diganti. Mereknya Bembeng ya sudah Bembeng. Bembeng ya. Dan ya karena tadi ini nggak ada kepentingan politik atau apa. Murni kita murni. Ngomong politik Bro Asep. Iya. Satu-satunya bikers yang ada di Indonesia mungkin. Yang kita datangi saat kampanye kita pemilu damai. Itu ada kali 500 motor. Saya datengin ke KPU DKI. Sampai geleng-geleng pala beliau. Kita datengin ke KPU DKI. Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka sosialisasi pemilu damai. Pesan moral dari kami komunitas bikers. Untuk jaga Jakarta, jaga pemilu yang damai. Itu kita kerahkan tuh ke KPU tuh, KPU DKI di sana. 500 motor. Karena kan kalau pemilu itu kita nggak mandang ya, nggak mandang karena masyarakat berhak punya pemilihan. Iya. Termasuk anggota bikers kita nih. Jangan sampai sama-sama anggota gara-gara beda bendera doang jadi ribut. Iya. Nah kita bikin aksinya seperti itu. Mencegah semua. Waktu itu diterima sama ketua KPU langsung, sama komisioner KPU. Selesai di KPU, kita sosialisasi, lanjut lagi malah ke Bawaslu DKI. Bawaslu. Diterima lagi sama komisioner. Kira gitu, kalau bicara politik ya. Ini bikers ini unik ya. Dari mulai ke pesantren. Bagi Al-Quran, ke ziarah kubur begitu ya, sampai ke Makam Pahlawan kan, sampai ke KPU Bawaslu diurusi gitu ya. Sebenarnya cita-citanya apa sih? Cita-citanya menjadi anak motor yang baik, menjadi contoh yang baik lah. Kita senang-senang naik motoran, kita lupa di rumah ada yang susah. Kita senang-senang di motor, teman-teman kita juga kita nggak tahu ada yang susah. Ayolah bangun solidaritas. Saya bilang kita berangkat bawa impian, pulang bawa harapan. Luar biasa. Berangkat bawa impian, pulang bawa harapan. Harapannya itu apa? Kita ngumpul, ngomong satu sama lain. Ada program, ada kerjaan. Itu kan bawa harapan untuk keluarga. Jangan berangkat, istri ngambek, kopi habis, gula habis, terus naik motor. Iya, Bro Abel nanti suruh tidur di luar tuh kalau. Pernah nggak? Tapi alhamdulillah. Ada nggak pengalaman tuh? Istrinya diajak terus. Tapi kalau istri saya dia malah senang. Ikut kemana aja. Istri ikut. Kalau Bro Pemeng gimana istri? Saya sendiri, karena saya motor tua. Tapi istri menyetujui dong? Bukan menyetujui lagi. Udah, itu hidup saya full untuk organisasi. Luar biasa. Kalau istri saya tuh kalau saya pergi sendiri kayak SKT nih. Saya pergi sendiri. Lu dicuriga sama saya. Kenapa? Lu mau kemana nih? Itu anak motor masalahnya, Pak. Iya. Jadi kalau kita begini, prinsipnya kan kalau anak motor kita suka merangkul ya. Betul. Iya, yang dirangkul itu perempuan. Bukannya laki, gitu. Waduh. Bahkan ada bercanda nih gue sama istri. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. betul. Berangkat dulu, baru minta maaf. Gitu. Ini pun juga saya juga gitu, pergi aja dulu. Ada satu event, gue bikin acara, kumpul bikers, kurang lebih 1.000 motor. Anakku nyusul. Iya, nyusul. Biar merasakan, suruh pakai atribut. Atribut anak kolong bikers, suruh pakai biar dia ngerasain. Bapak lu kayak gini nih. Iya. Artinya apa yang saya didik ke anak itu solidaritas, rasa peduli. Tidak sekedar jalan-jalan, happy gitu kan sama teman-teman, tapi ada tujuan. Sampai pembinanya kita ini minta ikut beliau. Pembina kita itu. Pembina kita dari TNI. Selalu ikut. Bahkan yang lucu gini, Bro Asep. Kita kan anak kolong ya. Iya. Kita touring nih. Tiba-tiba ada yang nelfon saya. Komandan Mas Bembeng. Jangan terlalu jauh, itu bukan wilayah kita. Loh, maksudnya gimana terlalu jauh itu? Jadi saking senengnya pembina kita, itu monitor kita. Dalam tanda kutip TNI ya. Iya. Yang sering kita berhubungan. Jadi benar kita dijagain bener, dimonitor. Oh, gitu ya. Kejauhan. Oh, kepantau gitu ya. Kepantau. Gila. Saking seneng ya. Karena kita
kita libatkan, kita ajak dia mau. Kalau nggak kita undang, kadang-kadang komplain dia. Marah. Dan lupa sama saya ya. Iya, kebetulan dia juga hobi. Hobi ya. Memang kalau motor sih rata-rata laki-laki banyak yang hobi begitu ya. Kalau motor itu kan nggak mengenal kelas, nggak mengenal gender. Betul. Dan orang ada kepuasan tersendiri betul. dengan ekspektasi dia. Misalnya motor klasik tadi, dia akan puas dengan motor klasiknya, atau motor misalnya yang yang gahar-gahar dengan motor gaharnya. Itulah laki-laki, karena laki-laki katanya kalau tidak punya mainan itu bukan laki-laki. Iya kan? Kalau hobi laki-laki kan pasti harus tersalurkan, yaitu bermain dengan hobinya dia. Hobinya, betul. Kalau perempuan kan sudah maaf nih, kadang-kadang kita bilang begitu, ya perempuan juga sama lah katanya, gue hobinya touring. Gitu ya. Nah, repot kan kita. Kita ada di anggota kita tuh ladies bakers. Oh, ladies baker ada? Udah sampai titik Jakarta, Surabaya, Jakarta titik nol sendiri. Motor kopling. Dan itu rutin tiap minggu ada. Di kita ada. Itu termasuk anggota? Anggota saya, anak bakers. Iya. Jakarta, Surabaya mah kecil lah. Jakarta titik nol. Oh, berarti saya pikir tadinya cowok-cowok semua. Ini bebas. Cewek gabung boleh? Iya, boleh. Yang penting ada kolong. Oh, iya. Motor cowok ya ibaratnya motor touring yang benar-benar buat trabas atau apa. Bahkan sampai yang sportnya juga kita ada. Semua jenis motor lah. Ini enggak Bro Bembeng, ada kecemburuan sosial enggak? Kesenggangan lah begitu. Ini bagus, ini motornya jelek atau gimana? Iya. Bukan di masalah motor justru cemburunya. Di mana? Dante, saya nggak dapat atribut kaos. Oh, ini kebanggaan berarti ya? Buat dia kebanggaan. Wah, gila. Kebanggaan. Coba bisa ditunjukin apa kaosnya ini? Kalau ini kebetulan. Berarti komandante itu nggak bisa dipakai Bro Abel dong? Nggak bisa. Kalau kita pakai founder. Oh, gitu ya? Founder, kayak sini ada. Saya founder juga komandante. Oh, berarti ini menunjukkan ini identitas. Kalau founder apa? Founder apa? Pendiri. Komandante ketua. Kalau anggota aja apa? Kalau anggota member. Oh, member. Ada advisory, penasehat. Oh, berarti identitasnya di sini. Atribut. Sebelah kiri logo. Yes. Oh. Kalau kapten warnanya beda lagi. Pimpinan wilayah. Oh, Kapten Jakarta Timur beda lagi warnanya. Tulisannya kapten. Oh, berarti kalau yang tidak tahu mungkin dianggap sama ya. Tapi kalau udah tahu, ini ada 3 emblem nih gitu kan. Pasti ketuanya ini. Mungkin ya ini maaf juga saya nggak pakai rompi saya, kalau dipakai sama saya juga mungkin udah banyak ya. Jadi setiap kita punya event jalan jauh, hitung kilometer, itu pasti ada pin. Oh, capaian. Oh. Filipina anak-anak nggak sembarangan asal tempel. Jadi nggak sembarangan ya. Misalnya saya nih pengen asal nempel, itu nggak ada kebanggaan berarti. Nah, pertanyaannya kenapa sih nggak banyak pin? Karena saya ngasih pinnya. Penghargaannya. Pinnya habis. Beliau aja ngasih ke saya. Oh gitu ya. Dia nyematin saya, tapi beliau sendiri. Itu berarti ada seremoninya? Pemberian pin itu? Ada seremoni. Oh. Bisa ada malam kakrapan lah. Malam prestasi juga ada kita. Malam prestasi yang udah jauh, yang udah sering. Kita kasih reward, hadiah. Ada abang nonenya bakers, kita kasih hadiah. Ada tradisi kita jalanin malam-malam. Wah, ini asik banget ini bakers ini ya. Kita happy. Rompi aja nggak sembarangan bisa bikin. Oh, misalnya ada aturan. Saya mau pesen nih, nggak bisa ya? Nggak bisa. Mau pesen di Senen nggak bisa? Berapa lama, berapa jauh, berapa jaraknya yang ditempuh? Baru. Oh, berarti kalau yang pemula kan kelihatan ya? Kelihatan. Ini baru gabung nih anak-anak. Kalau pemula tuh pasti kaosnya belum. Tapi kalaupun rompi bertahap, belum full atributnya. Oh, berarti semakin rompinya banyak lengkap, perjalanannya makin jauh. Harapannya jauh. Luar biasa. Sebenarnya jadi beban juga karena berat, rompinya jadi berat. Iya benar. Rompinya jadi berat ya. Saya saking sering dipakai, tadi beliau juga nanya, kalau belum mana? Saya bilang, udah jebol. Saking seringnya jalan. Saking seringnya itu? Iya. Gila. Kemarin terakhir saya nyampe ke Boyolali. Iya. Nyampein santunan buat dikirim ke Banda Aceh sama Sumatera. Oh, Bro Abel berarti sudah berapa lama?
Wah kalau untuk motor saya dari tahun 83 bang. Mohon maaf. Pernah nggak kecelakaan? Oh sering. Sering? Ini tangan saya dulu nih, emang saya Badung dulu, terus terang aja. Saya pembalap liar dulu. Oh. Dari situ, itulah makanya saya jangan niru saya lah. Betul. Saya seminggu itu baru dikasih kesadaran. Koma. Ini udah nancep beling itu kalau nggak salah hampir 2 cm. Allah. Hampir nyentuh otak kecil. Ibu saya bangun pun juga sedang ngaji. Itu usia berapa, bro? SMP saya. SMP. Itu dulu pakai King udah paling jagonya. Iya, dulu zaman kita ini RI King. Pokoknya bapak kita meleng nih, besoknya mau tugas atau dia lepas dinas itu motor hilang sama kita. Benar. Iya. Kadang-kadang bensin kita sedot nih, kita punya duitnya kita sedot nih. Biar jual. Dijual. Iya. Buat beli rokok. Ternyata masa-masa kita tuh masa-masa kelam lah ya. Iya. Enjoy asik gitu. Jalan itu asik. Saya ini baru dapat joke ini. Yang berani ngerjain TNI ya anaknya. Kalau orang lain kan nggak berani nih. TNI dikerjain kan nggak berani. Tapi ternyata anaknya ini berani gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat tembusan juga berita nih dari Banyumas. Di Banyumas juga kan kita ada kolong. Itu disayang. Sama koremnya, sama kodimnya. Iya. Sama pembina itu kita disayang. Tapi kalau visi tadi yang Bro Bembeng diceritakan seperti itu, ya memang sangat positif ya. Buat saya positif. Iya kan? Bahkan itu kurang buat saya. Saya harus menyentuh benar-benar istilahnya, menyentuh bumi lah. Bagaimana kita membumikan, istilah saya kan merajut jiwa korsa dalam bingkai Nusantara. Jadi ayo kita kembalikan tradisi lokal, kearifan lokal, tradisi bangsa yang santun. Kita gelorakan dalam bentuk bikers. Itu yang saya pengen gelorakan. Merajut jiwa korsa, kebersamaan, kekuatan dalam bingkai Nusantara. Menjaga Nusantara. Mengamalkan Pancasila itu nggak harus menghafal Pancasila. Betul. Dan tidak sekedar omongan. Bukan seremonial. Betul. Tapi dengan gerakan, kampanye, solidaritas. Kearifan lokal. Yang bisa dilakukan. Kita lakukan. Begitu kan? Iya. Dengan ciri kita bikers ya itu yang kita lakukan. Dan menginspirasi. Harus menginspirasi. Iya. Saya pikir apa yang dilakukan Bro Bembeng dengan tim gitu ya, dengan bikers ini sangat menginspirasi. Ya, bagaimana sebuah kelompok motor ternyata aktivitasnya luar biasa nih. Kita bawa asik, bawa enjoy. Intinya itu aja. Iya. Kalau udah pakai hati capek. Iya. Kita saya mohon maaf bukan prestasi ya, maksudnya eksistensi kita udah terlihat oleh publik sebagian yang tahu anak bikers. Ada beberapa sponsor yang bekerja sama dengan kita. Swasta? Iya, swasta. Misalkan ganti ban diskon, yang penting anak kolong. Ganti spare part, diskon, yang penting anak kolong. Berarti ada benefitnya jadi anggota. Iya. Nah pertanyaan begini, Bro Ketua, boros nggak sih kalau mau gabung? Boros. Iya. Maksudnya? Ya kan namanya jalan-jalan. Keluar uang berapa tuh kalau sekali jalan? Saya tanya dulu nih Om. Jadi gini, kalau kita mau touring itu, mau happy apa mau susah nih? Iya pengennya happy dong. Nah ngapain harus dipikirin? Tadi itu tagline-nya siap aja dulu. Siap aja dulu. Ada uang nggak ada uang. Berangkat aja dulu. Berangkat bawa impian. Pulang bawa harapan. Minimal ketemu kurang bensin gue pulangnya, kita bantu. Teman kan nggak mungkin ninggalin. Iya. Yang penting lu berangkat happy, diizinin sama anak istri. Iya. Bawa harapan. Betul. Bawa impian. Pulangnya bawa harapan. Ada rezeki sedikit, rokoknya tadi tinggal sebatang, karena ngumpul jadi sebungkus. Berarti image yang katanya kalau geng motor, kelompok motor, touring dan sebagainya menghabiskan uang banyak itu di sini nggak berlaku ya? Nggak berlaku buat kita. Kebersamaan. Kekompakan. Yang penting jalan dulu. Siap aja dulu begitu ya. Kopi kan nggak harus di kafe.
Betul. Kita di Monas saja pernah nongkrong di Monas, nongkrong aja gitu. Saya tidur di warung. Serius? Komandan tidur di warung. Bro Ketum ini. Yes. Nikmatnya di situ. Enggak gengsi? Enggak. Mesti gengsi. Lo kan anak TNI Polri dong. Nah, bapak kita tidur di mana aja. Ya, tugas di mana aja. Iya. Di pos penjagaan aja bisa tidur dia. Masa kita mau tidur yang tempat enak sih? Iya. Gitu. Saya nggak malu, motor saya udah tua. Justru semakin tua, buat saya semakin menarik. Semakin menarik. Dan daya tarik. jarang orang yang punya kan? Karena ada prinsip buat saya. Yang tua aja bisa gua rawat, apalagi lu yang muda. Asik. Ini bro pantas jadi ketua nih. Iya Bang Abel ya. Ini karena apa namanya? Quote-quote-nya luar biasa dari tadi. Iya kan? Susah nyari makanya bener. Yang nyari yang antik tuh susah. Jangan diganti. Jangan diganti ini. Iya, makanya saya bilang doi nanya ke saya. Gua kapan nih pensiunnya? Seumur hidup. Tambah lagi Bro Asyad. Gue senangnya kalau di Bakers nih khususnya anak kolong. Iya. Ada istilah jok-jok bahasa gaul. Ya, apa sih tuh? Kalau kita bahasa lobak labik ya. Misalkan mungkin teman-teman juga udah tahu. Iya. Kesokin kan itu apa istilah kilas balik kita dulu zaman dulu muda. 90-an. 90-an. Ada di Bakers kita di Polres. Kemana ke Kemokan kan gitu. Udah kemek belum kan gitu. Apa itu kemek itu? Makan. Oh, makan. Rokok. Ya bahasa lobak labik bolak-balik. Iya. Rokok kan gitu. Ke rumah. Kalau manggil kita bukan buru lagi, cing. Oh, iya. Sokam, rokok tuh segala macam. Kayak gitu-gitu. Itu menarik buat saya itu apa muncul lagi bahasa tahun 90 bahasa, iya. Kita. Iya. Kadang-kadang itu jadi bahasa sandi orang yang ngerti kita ngomong gitu. Iya, makanya saya juga jadi asing nih. Ini di luar briefing loh ini. Misalkan sebelahnya ada orang kita ngomongin. Gue nanya, cing, sokap cing. Dia bengong ngomong apa? Lah iya. Rooming. Gue juga tadi bingung nih. Sokap apa sokap? Oke. Terima kasih Bro Ketum. Terima kasih Bro sudah datang di Jaga Asa. Ini sebenarnya nggak cukup nih. Kita harus ketemu lagi deh. Siap. Episode selanjutnya. Kita akan ini kalau kita ceritain kita buka lebar nih. Wah. Mungkin perlu terakhir kali ya. Iya. Prestasi kita kemarin Anak Kolong bikin film layar lebar judulnya Anak Kolong di November 2024 kemarin. Buat film? Buat film. Siapa yang buat itu? Yang buat saya, cerita saya ngetik, saya punya ide, karakternya dari teman-teman beberapa karakter saya kumpulin dari satu cerita. Judulnya? Anak Kolong. Anak Kolong. Menceritakan Anak Kolong. Sudah tayang? 2024 November. 2024 November. Itu di bioskop? Di bioskop. Wah, ini berarti kalau sekarang sudah free ya kalau nonton ya? Sudah free. Di YouTube ada ya, Netflix ya. Begitu ya. Wih, luar biasa. Ini untuk episode berikutnya. Siap. Kita ceritakan sisi lain dari bikers yang luar biasa. Ya, mungkin tahun ini juga kita nih ya. Tahun besok ya. Oke. Februari kita juga mungkin karena bertepatan dengan Ramadan. Paling acara ANIF kita ini santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Atau enggak kita kunjungi pesantren, kita bisa sholat bareng, buka puasa bersama santri. Gitu ya. Pokoknya out of the box. Harus out of the box. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di Jaga Asa. Dan untuk sahabat Jaga Asa semuanya, berikut tadi obrolan kami soal dunia bikers dan ternyata banyak manfaat atau value yang bisa diambil untuk main motor, untuk mengemudikan kuda besi di jalanan itu tidak harus ngebut-ngebutan, tidak harus gaya-gayaan dan gagah-gagahan. Dari kelompok bikers yang dipimpin oleh Komandante Om Bembeng sudah membuktikan bahwa ternyata kelompok sepeda motor itu bisa berbuat sesuatu yang lebih dan bermanfaat untuk masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya.